yang tetap dari yang berubah. Pesan-pesan Hatim As-Shaumi. Aku mengajakmu menjenguk Abu Abdurrahman Hatim As-Shaumi di kubahnya pinggiran negeri Khurasan, terasing menjauh dari pergaulan manusia. Sudah hampir berjalan 30 tahun lamanya, tepat saat beberapa ulama zaman itu mendatanginya. Kira-kira 1200 tahun yang lalu, 8 tahun sebelum meninggalnya 237 Hijriah itu. Mereka Muhammad ibnu Hasan, Al-Kasai, Amru bin Bahr, dan Al-Asma'i bertanya kepada Hatim As-Shaumi, Kenapa engkau mengasingkan diri dari masyarakatmu? Bukankah di antara masyarakatmu ada orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan orang-orang yang mencegah dari perbuatan buruk dan mungkar yang kau kenal? Bukankah di antara mereka ada ahli-ahli juhud yang dulu sering berdiskusi denganmu? Bukankah di antara mereka ada ulama-ulama yang kamu akrab dengannya? Tidakkah cukup mereka itu menjadi alasan bagimu untuk tinggal dan bergaul di kotamu itu? Kenapa kau memilih menghindar dari mereka? Bukankah bergaul dengan mereka mendatangkan kebaikan juga? Hatim As-Shaumi menjawab, Sodakta, walakin bainahum salatinul juri yuftinuna an dinina fattakholi minhum aula. Tidak salah yang kalian katakan, tetapi ada penguasa-penguasa rusak di antara mereka yang menebar fitnah pada agama kita, maka menjauh dari mereka lebih utama. Lalu aku dan kamu melihat Indonesia dan tokoh-tokoh agamanya. Di manakah posisi mereka dalam pergaulan dengan penguasanya? Di dalam lingkaran kekuasaan, lalu ikut menebar fitnah pada agamanya, atau memilih takholi seperti yang dilakukan Hatim As-Shaumi? Tak lama berselang, datang pula beberapa pejabat pemerintahan ke gubuk As-Shaumi. Sebab perhatian dan penghormatan pada kealimannya, mereka mengharuskan berkunjung padanya lalu bertanya, adakah yang bisa kami lakukan untukmu? Aku dan dirimu terdiam, menunggu Hatim As-Shaumi menjawab, iya, ada yang bisa kalian lakukan untukku. Lalu Hatim terdiam, melihat mereka seolah dia adalah atasannya, dan berkata, bisakah kalian tak mengunjungiku, agar aku tak mengunjungimu? Bisakah kalian menganggap bahwa kalian tidak pernah mengenalku? Aku dan kamu kembali terseret memasuki ruang Indonesia, di mana bisa menemukan Al-As-Shaumi, ulama waro yang nasih, yang menjauh dari kekuasaan sebab takut para penguasa menggantikan posisi Tuhan di dalam hatinya. Di manakah ulama Al-As-Shaumi kita berada? Ulama yang tidak berebut untuk mendapatkan kekuasaan, apalagi terlibat dalam putaran kecurangan demi kekayaan, atau kerakusan untuk menggilir posisi jabatan dalam pemerintahan demi menyelamatkan dari sakitnya kemiskinan, atau untuk mendapatkan izah kelompok madhab dan golongan agar tepuk tangan pujian dan gemuruh rasa bangga manusia didapatkan. Di manakah Hatim As-Shaumi kita bisa kita kunjungi di negeri indah ini? Kita lalu membiarkan pikiran berjalan kemana-mana. Embusan dingin malam gurun pasir kota Roy di negeri Khurasan itu menepuk-nepuk wajah kita, memandangi langitnya dan bintang-bintang yang sama seperti langit dan bintang-bintang yang sering kita tatap di sana, di Indonesia, negeri yang meskipun jarak dari kota pusat peradaban Islam ini jauh, namun tidak menjauhkan hati penduduknya dari nilai dan ajaran yang dijalankan penduduk kota ini. Lalu akhirnya pagi ini kita menyaksikan Hatim As-Shaumi di pintu gerbang luar istana Qadhi Roy yang indah, di tengah bekas pusat kota pemerintahan Saljuk yang lalu mendapatkan futuhatnya tahun 20 Hijriah
tepat 640 Masehi, di bawah pimpinan pasukan Muslim Amr bin Zaid al-Khail at-Ta'i. Wajah Hatim As-Somi terlihat lelah saat keluar dari istana Muhammad ibnu Muqatil, hakim kota Roi itu. Namun ia masih sempat menjawab pertanyaan yang dilontarkan orang yang menemuinya. Wahai Hatim, kenapa hari ini kita tidak memiliki kondisi yang pernah dimiliki orang-orang dulu? Kenapa hari ini kita tidak dapat menghasilkan sebuah peradaban seperti peradaban yang pernah dihasilkan pendahulu-pendahulu itu? Dalam suara serak, Hatim menjawab, li'annakum fatakum khamsata asya, al-muallimun nasih, wa sahibul muwafiq, wal juhdud daim, wal kasbul halal, wal zamanul musa'id. Sebab hari ini kalian kehilangan 5 hal: guru yang menasihati, teman yang menyemangati, usaha keras tanpa batas, penghasilan yang halal, dan zaman yang mendukung. Tepat di akhir kalimat Hatim As-Somi itu, aku dan dirimu kembali tersadar. Rupanya kita sedang berada di depan layar 5 inci ini, kembali dengan membawa kesadaran bahwa ada yang tetap dalam perubahan sejarah yang dulu dan hingga kini, yakni nilai kebaikan dan keburukan yang digembol manusia. Apa kabar guru-guru kita? Sibuk mendidik apa sibuk laporan akreditasi? Apa kabar teman yang menemani kita? Mengajak kebaikan atau hanya mengajak hura-hura saja? Apa kabar kerja-kerja peradaban kita? Tulus dengan semangat istiqomah atau hanya semangat jika ada keuntungan di depan mata? Apa kabar halal haram penghasilan kita? Benarkah murni kita dapatkan tanpa kecurangan, subhat, dan riba? Apa kabar kondisi zaman kita? Menumbuhkan kebaikan dan mendorongnya, atau menumbuhkan keburukan dan menyebarkannya? Dan Budur Rahman Hatim As-Somi dengan segala jejak nilai dan perkataannya, bukankah telah menghadirkan nilai yang tetap pada pemahamanmu bahwa ada yang tidak berubah dalam hidup ini? Sadarilah.